Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malia Rizky Fadila, NPM 191030101. Akan memaparkan slide selanjutnya, Mbak. Di latar belakang, pada latar belakang penelitian saya, materi teks anekdot yang berupa sindiran dan humor akan menarik bila diterapkan dengan strategi mampu menumbuhkan minat siswa terhadap materi tersebut, yaitu stand-up comedy. Kemudian latar belakang yang membuat saya meneliti hal tersebut karena kurangnya ketertarikan serta pemahaman siswa mengenai materi teks anekdot menjadi salah satu latar belakang permasalahan yang dihadapi. Selain itu, kemampuan siswa dalam menulis teks anekdot yang masih kurang. Strategi yang diterapkan yaitu dengan menggunakan model Fleming dengan contoh stand-up comedy untuk didengar dan dilihat sebagai referensi siswa dalam membuat teks anekdot dan diterapkan secara langsung juga oleh siswa dengan melakukan stand-up comedy. Slide selanjutnya. Pada identifikasi masalah, saya mengambil 3 permasalahan berdasarkan latar belakang yang dipaparkan. Yang pertama yaitu ketertarikan dan pemahaman siswa mengenai materi teks anekdot yang masih kurang, sehingga pembelajaran secara konvensional saja dirasa kurang berpengaruh. Yang kedua yaitu minimnya ide dan kreativitas siswa dalam memproduksi teks anekdot, sehingga diberi inovasi dengan tayangan stand-up comedy sebagai penunjang inspirasi dalam membuat teks anekdot. Kemudian yang ketiga yaitu kemampuan serta percaya diri siswa dalam berbicara masih tergolong rendah, maka perlu dipancing dengan praktik pada saat pembelajaran supaya soft skill terasah. Slide selanjutnya yaitu batasan masalah. Permasalahan dibatasi supaya tidak meluas apa yang dibahas. Yang pertama yaitu penerapan strategi pembelajaran stand-up comedy dengan model Fleming pada pembelajaran materi teks anekdot tingkat SMA. Yang kedua yaitu kemampuan siswa dalam memproduksi teks anekdot dan menampilkannya dengan menggunakan strategi stand-up comedy. Untuk rumusan masalah berdasarkan pada batasan masalah di atas sebelumnya, yaitu yang pertama, bagaimana penerapan strategi pembelajaran stand-up comedy dengan model Fleming pada pembelajaran materi teks anekdot tingkat SMA. Yang kedua, bagaimana kemampuan siswa dalam memproduksi teks anekdot dan menampilkannya dengan menggunakan strategi stand-up comedy. Kemudian tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan tadi. Yang pertama ada mengetahui penerapan dari strategi pembelajaran stand-up comedy dengan model Fleming pada pembelajaran teks anekdot tingkat SMA. Yang kedua, mengetahui kemampuan siswa dalam memproduksi teks anekdot dan menampilkannya dengan menggunakan strategi stand-up comedy. Selanjutnya ada manfaat penelitian yang pertama yaitu bagi guru bahasa Indonesia. Hasil penelitian ini dapat diterapkan oleh guru bahasa Indonesia dalam pembelajaran materi anekdot dengan menggunakan strategi stand-up comedy. Yang kedua, bagi siswa, manfaat diperoleh siswa dengan diterapkannya strategi ini, siswa mendapatkan pengalaman baru melalui pembelajaran tersebut. Selain itu, kemampuan menulis teks anekdot dan soft skill siswa lebih terasah dengan praktik secara langsung sebagai komika. Yang ketiga, bagi peneliti lain dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian yang sejenis, seperti itu. Selanjutnya, pada bab 2, yaitu tinjauan pustaka dan landasan teori.
Untuk tinjauan pustakanya dilakukan sebagai referensi dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Ada 5 penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian penulis, di antaranya yang pertama yaitu dari Fatimah tahun 2016, ada dari Aprilius tahun 2018, ada Hidayat tahun 2019, yang keempat yaitu Triadi tahun 2021, dan yang kelima yaitu dari Ardila tahun 2021. Penelitian yang pertama dari Fatimah itu berjudul Pembelajaran Memproduksi Teks Anekdot Berdasarkan Media Komika dengan menggunakan model Fleming pada siswa kelas 10 SMK Pasundan 1 Kota Bandung tahun pelajaran 2015-2016. Pada penelitian ini menggunakan media komika sebagai sarana untuk memproduksi teks anekdot, sedangkan penelitian yang baru menggunakan strategi stand-up comedy sebagai media serta metode dalam pembelajaran menulis teks anekdot dan mempraktikannya dengan berbicara. Penelitian yang kedua berjudul Pengaruh Penggunaan Media Karikatur dan Video Stand-up Comedy terhadap Kemahiran Menulis Teks Anekdot Siswa Kelas 10 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Tanjung Pinang tahun pelajaran 2015-2016. Penelitian ini persamaannya dengan penelitian yang akan diteliti yaitu keduanya menggunakan stand-up comedy dalam pembelajaran teks anekdot dan meneliti mengenai keterampilan menulis teks anekdot yang membedakannya yaitu pada penggunaan stand-up comedy yang dijadikan sebagai strategi pembelajaran. Pada penelitian yang ketiga, itu berjudul Pengedi dan menulis untuk kelas 10 SMK Negeri 1 Karanganyar Purbalingga. Pada penelitian ini, metode digunakan yaitu metode R&D. Sedangkan penelitian yang terbaru ini menggunakan metode kualitatif. Selain itu, penelitian sebelumnya stand-up comedy hanya dijadikan sebagai media, sedangkan penelitian terbaru ini sebagai strategi pembelajaran. Kemudian penelitian yang relevan keempat yaitu berjudul Kemampuan Menulis Teks Anekdot dengan Menggunakan Media Video Stand-up Comedy, Abdurrahim Arsyad, siswa kelas 10 SMA Negeri 2 Nunukan. Persamaan dari penelitian keduanya yaitu sama-sama mendeskripsikan kemampuan menulis teks anekdot siswa kelas 10 dengan menggunakan video stand-up comedy. Perbedaannya hanya dibatasi pada kemampuan menulis teks anekdot pada penelitian sebelumnya. Sedangkan penelitian terbaru dengan menggunakan model Fleming pada materi teks anekdot. Kemudian yang terakhir, penelitian yang relevan yaitu berjudul Penggunaan Video Stand-up Comedy untuk meningkatkan pembelajaran memahami teks anekdot siswa kelas 10 akan model Fleming dan stand up comedy dijadikan juga sebagai strategi pembelajaran. Sedangkan penelitian sebelumnya itu hanya dijadikan sebagai media saja. Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama yaitu pengertian dari strategi pembelajaran. Menurut Freiberg dan Driscoll tahun 1992, strategi pembelajaran dapat digunakan untuk mencapai berbagai tujuan. Pembeli 2016, komik tampil di depan para penonton pembawa lawakan dan berbicara langsung kepada mereka.
Kemudian yang ketiga yaitu landasan teori dari model Fleming. Menurut Nurellah tahun 2013, model pembelajaran Fleming biasa disebut model pembelajaran FAK atau Visual Auditory Kinesthetic, merupakan model pembelajaran yang menekankan bahwa haruslah memanfaatkan alat indera yang dimiliki oleh siswa. Selanjutnya, landasan teori dari teks anekdot. Teks anekdot ini menurut Keraf tahun 1991, teks anekdot merupakan teks yang semacam cerita pendek yang bertujuan menyampaikan karakteristik menarik atau aneh dari seseorang atau suatu hal lain. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Koasih yang menyebutkan bahwa anekdot merupakan sebuah cerita lucu atau menggelitik. Kemudian ada landasan teori menulis. Menulis ini menurut Henry Durtarigan, keterampilan menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang produktif dan ekspresif yang dipergunakan untuk berbicara pada akhir ini. Bicara merupakan kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan atau menyatakan pikiran, gagasan, dan perasaan. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Slide selanjutnya. Materi dalam teks anekdot yang berupa sindiran dan humor tentu akan menarik bila diterapkan dengan gaya yang mampu menumbuhkan minat siswa terhadap materi tersebut. Untuk mampu menumbuhkan minat tersebut, maka digunakan strategi pembelajaran yang menarik dengan melibatkan kemampuan menyimak, menulis, dan berbicara. Dengan menggunakan stand-up komedi yang dipadukan dengan model pembelajaran mohon maaf, tadi terkendala jaringan karena kurang lancar. Saya lanjutkan di bab 3. Di bab 3 yaitu ada desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Moleong tahun 2014 mengatakan penelitian misalnya perilaku, perspektif, dan lainnya dengan cara deskripsi pada suatu konteks ilmiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Selanjutnya yaitu subjek penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber atau partisipan, informan, teman, dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tapi sampel teoritis. Pada penelitian ini, subjek penelitiannya adalah guru bahasa Indonesia kelas 10 dan siswa kelas 10. Selanjutnya ada data dan sumber data. Menurut Sugiono tahun 2016, data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat. Ada beberapa jenis yaitu dengan strategi stand-up comedy, model Fleming dengan melakukan observasi dan wawancara bebas serta dokumentasi. Sumber data pada penelitian ini dihasilkan dari observasi pembelajaran kelas 10 materi teks anekdot dengan wawancara dan beberapa siswa kelas 10 presentasi berupa media video stand up comedy. Selanjutnya, instrumen penelitian ini suatu alat untuk digunakan
untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Instrumen penelitian biasanya disebut alat ukur dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen penelitian atau observasi mengenai penerapan strategi pembelajaran stand up comedy dengan model Fleming pada materi teks anekdot kelas 10 serta dengan wawancara bebas. Selanjutnya yaitu teknik. Saya lanjutkan karena tadi saya terlempar. Saya izin off cam karena terkendala jaringan ya. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama ada teknik observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga dokumentasi. Observasi ini menurut Sugiono, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Teknik pengumpulan data dengan observasi dilakukan bila peneliti berkenan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi yang dilakukan peneliti secara terang karena supaya informasi yang diperoleh lebih kuat. Selanjutnya, teknik pengumpulan data berupa wawancara. Wawancara ini adalah pertemuan dua orang yang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu, menurut Sugiono tahun 2016. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data berupa dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang pertama yaitu reduksi data, merupakan proses berpikir secara sensitif yang menumbuhkan kecerdasan serta keluasan dan wawasan yang tinggi, menurut Sugiono tahun 2016. Dalam penelitian ini, maka dalam mereduksi data akan memfokuskan pada penerapan strategi pembelajaran stand-up comedy dengan model Fleming pada pembelajaran materi teks anekdot siswa tingkat SMA. Kemampuan siswa dalam memproduksi teks anekdot dan menampilkannya dengan menggunakan strategi stand-up comedy. Yang kedua yaitu penyajian data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat bagan hubungan antar kategori, menurut Sugiono tahun 2016. Data yang disajikan pada penelitian ini berupa hasil setelah menganalisis data yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi penerapan strategi pembelajaran stand-up comedy menggunakan model Fleming. Selanjutnya yaitu yang terakhir verifikasi. Menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan awal ini dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Selanjutnya, mungkin itu saja pemaparan dari hasil penelitian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya, Mbak. Iya, silahkan Mbak Dina. Ya, terima kasih. Dari penelitian yang sudah Mbak Amalia lakukan, kira-kira apa keunggulan dari model pembelajaran Fleming yang kamu gunakan dalam pembelajaran teks anekdot ini? Terima kasih. Ya, izin menjawab.
keunggulan dari model Fleming ini sebagai pembelajaran teks anekdot. Yang pertama yaitu pembelajaran lebih efektif karena mengombinasikan tiga gaya belajar yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Visual dan auditori ini dengan cara menonton video stand up komedi. Selain kita melihat juga bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh komika. Selanjutnya yaitu kinestetik, yaitu praktik secara langsung dengan menuliskan sebuah naskah stand up dan juga mempraktikannya. Yang kedua yaitu mampu melatih dan mengembangkan potensi siswa yang dimiliki oleh pribadi masing-masing. Jadi siswa itu bisa lebih mengembangkan potensinya dengan model pembelajaran ini. Yang ketiga, memberikan pengalaman langsung kepada siswa dengan praktik langsung sebagai komika. Yang keempat, mampu melibatkan siswa secara maksimal dalam menemukan dan memahami suatu konsep melalui kegiatan fisik seperti praktik langsung tadi. Mungkin itu saja yang kelebihannya yang bisa saya sampaikan. Apakah bisa diterima? Ya, sudah terjawab. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada, saya tutup. Baik, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, selamat siang. Dalam kesempatan kali ini, saya Fuad Arsyad akan memaparkan terkait proposal penelitian saya, yaitu yang berjudul Model Pembelajaran Hybrid Learning Berbasis Media Interaktif untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa Kelas 7 MTSN 3 Padi. Nah, slide selanjutnya Mbak Dina. Nah, yaitu yang pertama yaitu ada bab 1 ya. Nah, yang bab 1 itu ada latar belakang. Pada paragraf pertama ini yaitu membahas tentang pendidikan di zaman sekarang yang berkembang, di mana pendidikan yang telah berkembang itu cukup pesat selama beberapa dekade terakhir dari waktu ke waktu. Nah, dalam pendidikan itu juga diperlukan sebuah teknologi, dikarenakan teknologi itu sangat penting di era sekarang ini. Dan tidak bisa dipungkiri juga bahwa hampir semua aktivitas manusia itu membutuhkan bantuan peralatan yang cukup modern. Nah, untuk yang paragraf kedua yaitu membahas tentang perkembangan teknologi. Nah, dalam perkembangan teknologi ini dipadukan dengan pendidikan tadi. Nah, di mana perkembangan teknologi yang besar ini juga membutuhkan inovasi dan transformasi dalam pembelajaran. Nah, salah satu inovasinya itu yaitu adalah pembelajaran dengan model hybrid learning, di mana yaitu mengkombinasikan dari berbagai media pembelajaran, yaitu meliputi teknologi, aktivitas, jenis, ataupun acara yang dirancang khusus untuk menciptakan program pembelajaran dengan sistem yang sangat terbaik itu. Nah, pada paragraf ketiga sendiri yaitu membahas tentang model pembelajaran dan media yang digunakan. Nah, terkait itu, model pembelajaran hybrid learning ini perlu digunakan di era zaman sekarang ini, terutama beberapa tahun yang lalu setelah terdampak pandemi COVID-19. Nah, untuk medianya yang digunakan yaitu media monopoli, yaitu sangat cocok apabila digunakan dengan materi pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu dengan topik cerita pendek. Nah, untuk identifikasi masalahnya yaitu ada dua. Yang pertama yaitu rendahnya minat belajar peserta didik terhadap pembelajaran tradisional. Yang kedua yaitu pendidik masih monoton menggunakan metode lama sehingga peserta didik mudah bosan ketika pembelajaran. Slide selanjutnya Mbak Dina. Nah, untuk batasan masalahnya sendiri, saya membatasi yaitu perlu adanya pemanfaatan media pembelajaran yang interaktif pada pembelajaran dengan model hybrid learning dengan media monopoli di kelas 7 MTSN 3 Padi. Nah, dari latar belakang yang sudah saya angkat tadi, ada dua rumusan masalah yang dapat saya tulis.
yaitu yang pertama yaitu apa saja pengembangan media model monopoli cerita berbasis media interaktif dalam pembelajaran cerita rakyat kelas 7 MTSN 3 Pati. Yang kedua yaitu bagaimana pengembangan media monopoli cerita berbasis media interaktif dalam pembelajaran cerita rakyat kelas 7 MTSN 3 Pati. Slide selanjutnya ya Mbak Dina. Nah, dalam proposal penelitian ini tentunya juga ada tujuan penelitian. Nah, tujuannya yaitu ada dua. Yang pertama, mendeskripsikan pengembangan media monopoli cerita berbasis media interaktif dalam pembelajaran cerita rakyat kelas 7 MTSN 3 Pati. Yang kedua yaitu mengetahui kelayakan media monopoli cerita berbasis media interaktif dalam pembelajaran cerita rakyat kelas 7 MTSN 3 Pati. Nah, manfaat penelitian ini sendiri ada dua, yaitu yang pertama bagi pendidik. Diharapkan dari hasil penelitian ini nanti dapat menjadi sumber acuan bagi pendidik dalam membuat media pembelajaran bahasa Indonesia yang menarik, inovatif, dan interaktif. Nah, manfaat bagi peserta didiknya sendiri yaitu nantinya bisa dapat membuat peserta didik lebih aktif dan berpikir kritis. Nah, untuk bab yang kedua yaitu ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka di sini saya cuma mengambil 3, yaitu yang pertama ada implementasi hybrid learning menggunakan aplikasi Edmodo pada mata kuliah metode penelitian kualitatif yang disusun oleh Muhammad Sulistiono tahun 2019, di mana penelitian ini mengembangkan mengembangkan dari pembelajaran hybrid learning sendiri itu, namun dengan menggunakan media Edmodo dan metode penelitian kualitatif. Yang selanjutnya yaitu ada penerapan hybrid learning dalam PTM terbatas untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa yang disusun oleh Ayu Sriwayuni tahun 2021. Di mana dalam jurnal ini bertujuan untuk mengetahui penerapan model hybrid learning di SMP PGRI 2 Denpasar untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga yaitu ada efektivitas hybrid learning dalam proses pembelajaran siswa kelas 11 SMA Kalam Kudus Permatang Siang Antar yang disusun oleh Paulus Ganvia Shirley Herman pada tahun 2021 juga, di mana penelitian ini berdasarkan dari jurnal yang telah saya baca yaitu niatnya itu implementasi dari hybrid learning sendiri dalam pelajaran di SMA Kristen yang beberapa tahap yang dapat dilakukan oleh pendidik untuk mengembangkan pembelajaran saat pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya Mbak Dina. Nah, tadi saya kebetulan lupa menyantumkan landasan teori. Nah, untuk landasan teorinya sendiri yaitu tentang yang pertama yaitu menurut Bersin 2004 yaitu tentang pengertian dari hybrid learning sendiri yaitu adalah kombinasi dari berbagai media pembelajaran, teknologi, aktivitas, jenis acara yang dirancang khusus untuk menciptakan program pembelajaran terbaik bagi siswa. Terus ada pengertian dari pembelajaran berbasis sendiri yaitu menurut Ibrahim dan Nur yang dikutip oleh Rusman tahun 2010 mengemukakan bahwa pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang digunakan untuk merangsang berpikir tingkat tinggi siswa dalam situasi yang berorientasi pada masalah dunia nyata, termasuk dalamnya bagaimana belajar. Nah, untuk media interaktif sendiri yaitu menurut Munir tahun 2015 yaitu merupakan suatu multimedia yang dibuat dengan tampilan yang memenuhi fungsi untuk menyampaikan informasi atau pesan dan memiliki interaktif bagi penggunanya. Nah, untuk tingkat sendiri yaitu memiliki artian menurut ahli yang bernama Adi itu yaitu berarti lapis atau lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan. Nah, yang terakhir yaitu belajar. Nurul Saiful dan Aswan tahun 2014 belajar adalah perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Nah, untuk kerangka berpikirnya sendiri yaitu di mana untuk mengetahui prosedur penggunaan permainan monopoli sebagai media yang interaktif pembelajaran serta untuk mengetahui bagaimana pengaruh penggunaan media monopoli sebagai media pembelajaran pada materi teks cerita rakyat kelas 7. Nah, hipotesisnya sendiri yaitu diperoleh dari
hipotesis dalam penelitian ini, terdapat hubungan yang signifikan terkait kegiatan penggunaan media pembelajaran monopoli pada materi teks cerita rakyat. Nah, selanjutnya yaitu ada bab 3. Bab 3 itu ada metodologi penelitian. Untuk desain penelitian yang saya ambil yaitu penelitian ini menggunakan model penelitian dan pengembangan atau yang bisa disebut sebagai research and development atau lebih kita kenal dan lebih familiar dengan R&D. Nah, penelitian ini menggunakan model pengembangan yang mengacu pada model pengembangan Borg and Gall, di mana metode ini menggunakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk tertentu dengan menguji keefektifan produk tersebut. Nah, untuk subjek penelitiannya sendiri yaitu meliputi siswa dari kelas 7 MTSN 3 Padi itu. Nah, untuk data dan sumber datanya sendiri yaitu data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu minat belajar siswa pada materi pelajaran bahasa Indonesia terkait dengan materi cerita rakyat. Dan nanti untuk datanya sendiri yaitu dari hasil observasi dan angket. Nah, untuk sumber datanya yaitu bersumber dari peserta didik siswa kelas 7 MTSN 3 Pati dalam mata pelajaran bahasa Indonesia pada materi cerita rakyat. Untuk yang selanjutnya yaitu untuk instrumen penilaian untuk responden. Nah, dikarenakan saya menggunakan angket, angket ini untuk sebagai dasar penilaian untuk pendidik serta peserta didiknya kelas 7 MTSN 3 Pati dengan media yang saya gunakan yaitu media interaktif monopoli cerita rakyat yang sedang dikembangkan dan dilihat dari referensi media berikut. Terdapat ada 4 aspek yang saya cantumkan dalam instrumen ini. Yang pertama yaitu ada aspek tampilan, yang kedua ada aspek penyajian materi, yang ketiga ada aspek manfaat, dan yang keempat ada aspek kemudahan navigasi. Selanjutnya Mbak Dina. Nah, untuk teknik pengumpulan data dan analisis datanya sendiri yaitu untuk pengumpulan datanya yaitu data yang dibutuhkan dan digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, lalu kemudian menggunakan angket dan disebarkan lalu di data. Untuk teknis analisis datanya sendiri yakni dalam penelitian media iteratif yang saya angkat, saya menggunakan media iteratif yaitu monopoli pada cerita rakyat. Nah, ya ini bisa dibilang dengan penelitian deskriptif yang mana bersifat pengembangan sehingga teknik analisis data pada lembar angket dilakukan dengan cara deskriptif. Mungkin cukup sekian pemaparan materi proposal penelitian dari saya. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman, dipersilakan. Tidak ada yang ditanyakan teman-teman? Apakah sudah cukup pemaparan materi dari saya? Baik, saya kira sudah cukup. Saya tutup pemaparan materi dari saya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf dan sekian saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan seminar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cynthia Rosida Fitriani. Di sini saya akan menyeminarkan penelitian saya, yaitu kesesuaian soal penilaian akhir semester 1 dengan rencana pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia kelas 8 SMP Negeri 2 Muter tahun pelajaran 2021-2022. Selanjutnya, Mbak. Baik, hal yang melatar belakangi penelitian saya, yang pertama yaitu belajar adalah proses internal yang memotivasi siswa untuk memanfaatkan potensi kognitif, emosional, dan psikologis agar memiliki pengetahuan, moral, dan keterampilan yang berbeda. Yang kedua, kesesuaian soal dari aspek materi harus diperhatikan. Salah satunya aturan penulisan soal yang sesuai dengan indikator. Selain itu, ciri penting untuk dianalisis adalah komponen jawaban yang harus konsisten dan logis dalam hal materi. Yang ketiga, saat ini pertanyaan hanya terfokus pada kesesuaian dengan materi yang diajarkan
dan belum dianalisis untuk melihat apakah sesuai dengan indikator dan tujuan pembelajaran yang digariskan dalam rencana pembelajaran. Slide selanjutnya, Mbak Dina. Baik, selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang dihadapi saat menganalisis kesesuaian soal penilaian akhir semester 1 dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP Bahasa Indonesia kelas 8 SMP Negeri 2 Muter tahun pelajaran 2021-2022. Slide selanjutnya, batasan masalah. Dalam penelitian ini, sesuai dengan judul saya, maka penelitian ini menganalisis kesesuaian butir soal penilaian akhir semester 1 dengan indikator pada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP serta kesesuaian butir soal penilaian akhir semester 1 dengan materi pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Untuk mendukung pembahasan, maka saya akan menjelaskan pada bab 2 mengenai analisis kesesuaian soal penilaian akhir semester 1 dengan RPP, tes, langkah pelaksanaan tes, kaidah penulisan soal, serta rencana pelaksanaan pembelajaran. Slide selanjutnya, Mbak. Rumusan masalah. Dalam penelitian ini saya menemukan 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kesesuaian soal penilaian akhir semester 1 dengan indikator pada rencana pelaksanaan pembelajaran RPP tahun pelajaran 2021-2022 di SMP Negeri 2 Muter. Yang kedua, bagaimana kesesuaian soal penilaian akhir semester 1 dengan materi pada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP tahun pelajaran 2021-2022 di SMP Negeri 2 Muter. Kemudian, tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui soal penilaian akhir semester 1 dengan indikator pada RPP tahun 2021-2022 di SMP Negeri 2 Muter. Yang kedua, mengetahui kesesuaian soal penilaian akhir semester 1 dengan materi pada RPP tahun ajaran 2021-2022 di SMP Negeri 2 Muter. Manfaat penelitian. Pertama, manfaat teoretik, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan proses evaluasi belajar siswa pada penilaian akhir semester 1 di tingkat sekolah menengah pertama. Yang kedua, manfaat teoretik bagi siswa. Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa, terutama pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 di SMP Negeri 2 Muter. Yang kedua, bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang analisis butir soal dan kaidah penulisan soal yang baik dan benar. Bagi sekolah, memberikan masukan atau informasi lebih dalam akan pentingnya analisis butir soal dan kesesuaian dengan RPP. Tinjauan pustaka dan kerangka berpikir. Yang pertama yaitu analisis butir soal dengan RPP. Analisis kualitas hasil belajar dapat dilakukan dengan cara analisis teoritis atau kualitatif. Analisis teoritis merupakan kajian eksploratif yang menitik beratkan pada aspek materi, struktural, dan kebahasaan. Aspek materi berkaitan dengan sifat ilmiah dan tingkat pemikiran yang bersangkutan. Aspek struktural yaitu dengan teknik penulisan pertanyaan dan aspek kebahasaan dengan komunikatif atau kejelasan pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya. Langkah-langkah pengembangan tes dan langkah-langkah pengembangan tes. Tes sendiri adalah sejenis instrumen yang dapat digunakan untuk menilai, mengukur, dan menentukan sesuatu, dalam hal ini kemampuan siswa dalam menyerap suatu pelajaran. Tes adalah metode atau alat untuk melakukan survei dengan pertanyaan.
Selanjutnya yaitu fungsi dari tes, yaitu sebagai alat ukur bagi siswa dan sebagai alat ukur keberhasilan suatu pembelajaran. Slide selanjutnya, Mbak. Macam-macam jenis tes, yaitu ada 3. Yang pertama ada tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan. Slide selanjutnya. Menurut fungsinya, tes terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tes formatif, yang kedua tes sumantif, dan yang ketiga tes diagnosis. Tes formatif yaitu tes yang dilaksanakan setelah selesainya satu pokok pembahasan, sedangkan tes sumantif adalah tes yang diberikan setelah sekumpulan satuan program pembelajaran selesai diberikan. Dan yang ketiga adalah tes diagnosis, yaitu tes yang dilakukan untuk menentukan cara yang tepat, jenis kesulitan yang dihadapi oleh siswa dalam satu pembelajaran tertentu. Macam-macam tes objektif yaitu ada 4. Yang pertama ada tes benar salah, tes menjodohkan, tes pilihan ganda, dan tes isian. Slide selanjutnya. Kemudian mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran, di sini saya membahas mengenai komponen RPP dan prinsip penyusunan RPP. Komponen RPP itu sendiri seperti identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas dan semester, pokok materi, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar dan indikator pembelajaran, serta materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber pembelajaran, serta yang terakhir, kemudian langkah-langkah pembelajaran, dan yang terakhir penilaian pembelajaran. Selanjutnya, Mbak. Kerangka berpikir, yaitu pertama saya memikirkan sebuah kurikulum 2013 serta silabus, kemudian memunculkan pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran, lebih spesifiknya yaitu RPP Bahasa Indonesia kelas 8 semester 1. Setelah itu dilakukannya tindakan atau pelaksanaan pembelajaran, kemudian diadakannya PAS atau penilaian akhir semester 1. Dari ketiga runtutan tersebut, kemudian saya analisis menjadi 2 hal, yaitu mengetahui soal penilaian akhir semester 1 dengan indikator pada rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, yaitu mengetahui kesesuaian soal penilaian akhir semester 1 dengan materi pada rencana pelaksanaan pembelajaran. Sehingga saya dapat menemukan penelitian saya, yaitu yang berjudul kesesuaian penilaian akhir semester 1 dengan rencana pelaksanaan pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 SMP Negeri 2 Nguter tahun pelajaran 2021-2022. Slide selanjutnya. Metode penelitian. Yang pertama yaitu desain penelitian. Penelitian saya menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif ini menganalisis butir soal dengan RPP, terutama dengan menganalisis RPP dengan indikator, materi, dan butir soal. Subjek penelitian saya yaitu soal penilaian akhir semester 1 dan jawaban siswa untuk melihat kualitas soal penilaian akhir semester 1 kelas 8 di SMP Negeri 2 Nguter tahun pelajaran 2021-2022. Kemudian sumber data yang saya gunakan ini adalah penilaian akhir semester 1 dan rencana pelaksanaan pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 di SMP Negeri 2 Nguter tahun pelajaran 2021-2022. Data dalam penelitian saya yaitu menganalisis kesesuaian butir soal penilaian akhir semester dengan indikator yang termasuk dalam rencana pelaksanaan pembelajaran dan analisis kesesuaian butir soal penilaian akhir semester. Selanjutnya, instrumen penelitian saya, lembar analisis yang digunakan untuk mendapatkan data pada kesesuaian penilaian akhir semester 1 dengan RPP kelas 8, serta lembar analisis ini menggunakan checklist dengan 2 kriteria, yang pertama sesuai dan tidak sesuai. Teknik pengumpulan data, yaitu menganalisis butir soal dan RPP
adalah kegiatan menganalisis karakteristik indikator pada RPP dan butir soal dengan lembar analisis. Lembar analisis ini menggunakan daftar checklist dengan sesuai dan tidak sesuai. Dalam penelitian ini, saya mencari data dengan mengumpulkan pertanyaan dan menganalisis tes dan tanggapan siswa. Teknik analisis data saya yaitu analisis kesesuaian butir soal dengan RPP dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan lembar analisis. Slide selanjutnya. Baik, sekian pemaparan seminar saya hari ini. Atau ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, sekian pemaparan seminar saya hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan saya Dina Priyatiningrum. Izin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Strategi Media Pembelajaran Berbasis Permainan Kenali dan Tebak Aku pada materi teks deskripsi kelas 7 jenjang SMP. Hal yang melatar belakangi penelitian ini karena pendidikan ialah sebuah usaha terencana yang bertujuan untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan kemampuan dirinya untuk memiliki kekuatan keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, serta bangsa dan juga negara. Oleh karena itu, pendidikan itu sendiri akan berjalan dengan baik jika proses pembelajaran yang dilakukan para pendidik menarik dan menyenangkan. Karena melihat masih banyak beberapa siswa yang kurang antusias saat pelaksanaan pembelajaran. Sesuai dengan fakta yang dilansir oleh Kompasiana dalam artikelnya menyebutkan bahwa beberapa pendidik dalam melakukan kegiatan pembelajaran tidak mempunyai inovasi dan terlalu monoton dalam menyampaikan materi sehingga peserta didik kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Nah, untuk meminimalisir hal tersebut dapat diatasi dengan kekreatifan pendidik dalam membawakan proses pembelajaran atau variasi mengajar yang menarik. Tujuan dari adanya variasi belajar ini adalah untuk dapat meningkatkan mutu pembelajaran dengan metode yang tepat serta sesuai dengan materi yang sedang dipelajari. Sehingga tujuan dari adanya pembelajaran tersebut dapat tercapai dengan baik. Nah, salah satu variasi mengajar yang dapat digunakan pendidik untuk menghidupkan suasana pembelajaran dan meningkatkan semangat siswa adalah dengan memainkan sebuah permainan yang masih berhubungan dengan materi yang sedang dipelajari. Karena jika pembelajaran dilakukan dengan adanya sedikit permainan, maka akan meningkatkan semangat belajar para peserta didik, terutama pada jenjang SMP. Seperti pembelajaran teks deskripsi yang pada umumnya peserta didik hanya ditugaskan untuk menyajikan teks deskripsi dengan memperhatikan struktur dan bahasa yang ditetapkan. Nah, hal tersebut mungkin terlihat membosankan bagi beberapa peserta didik. Selain itu, ada beberapa peserta didik yang juga kesulitan dalam mendeskripsikan sesuatu dalam merangkai kata dan menentukan kata yang tepat untuk digunakan dalam sebuah kalimat. Oleh karena itu, pendidik dapat mengembangkan strategi permainan kenali dan tebak aku. Pada permainan tersebut, peserta didik nantinya diminta untuk aktif mendeskripsikan suatu hal yang sudah mereka pilih melalui box yang sudah disiapkan oleh pendidik, dan peserta didik menyampaikan deskripsinya secara lisan dengan menggunakan strategi permainan. Maka akan meningkatkan antusias mereka untuk mempelajari materi tes deskripsi dan juga bermain, karena mereka akan berkompetisi untuk mendapatkan poin sehingga peserta didik berpartisipasi aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Dan dengan menerapkan permainan tersebut, pendidik juga dapat mengukur sejauh mana kemampuan siswa dalam menyusun kata, serta menyajikan data dan gagasan sesuai dengan materi tes deskripsi. Nah, penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Restining dan kawan-kawan pada tahun 2018, pada tahun 2018, pada jurnalnya yang berjudul Pengembangan Media Berbasis Permainan Edukatif pada Pembelajaran Menulis Tes Deskripsi, dan Lia Rizkina pada tahun 2020 dalam penelitiannya yang berjudul Pengembangan Rolling Ball Game sebagai Media Pembelajaran Keterampilan Menulis Tes Deskripsi pada siswa kelas 7 SMP Negeri 5 Wadas Lintang tahun ajaran 2020-2021. Jadi dapat disimpulkan dalam proses pembelajaran di dalam kelas, tentu terdapat beberapa kendala, terutama kurangnya antusias siswa seperti yang sudah disampaikan sebelumnya.
Oleh karena itu, penelitian mengenai strategi media pembelajaran berbasis permainan, kenali dan tebak aku pada materi tes deskripsi jenjang SMP menurut saya perlu dilakukan. Nah, sesuai dengan yang sudah dijabarkan dalam latar belakang, dapat disimpulkan bahwa identifikasi masalah dalam penelitian ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan media pembelajaran berbasis permainan kenali dan tebak aku dalam materi tes deskripsi jenjang SMP. Yang kedua, langkah-langkah penerapan media pembelajaran berbasis permainan kenali dan tebak aku dalam materi teks deskripsi jenjang SMP. Dan yang terakhir, efektivitas media pembelajaran berbasis permainan kenali dan tebak aku terhadap pembelajaran materi teks deskripsi pada jenjang SMP. Nah, pada penelitian ini, permasalahan yang dibahas dibatasi agar menghindari pembahasan di luar topik yang dikaji dalam penelitian ini. Batasan masalah ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan media pembelajaran berbasis permainan, kenali dan tebak aku dalam materi teks deskripsi jenjang SMP dan langkah-langkah penerapan media pembelajaran berbasis permainan, kenali dan tebak aku dalam materi teks deskripsi jenjang SMP. Setelah dibatasi, dapat ditarik rumusan dan tujuan dari penelitian ini. Rumusan yang pertama yaitu bagaimana analisis kebutuhan strategi media pembelajaran berbasis permainan, kenali dan tebak aku dalam materi teks deskripsi pada kelas 7 di SMPN 21 Kota Bekasi. Yang kedua, bagaimana langkah-langkah penerapan media pembelajaran berbasis permainan, kenali dan tebak aku dalam materi teks deskripsi pada kelas 7 di SMPN 21 Kota Bekasi. Nah, berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditetapkan sebelumnya, maka tujuan dari adanya penelitian ini adalah yang pertama, yaitu menjelaskan kebutuhan strategi media pembelajaran berbasis permainan, kenali dan tebak aku dalam materi teks deskripsi pada kelas 7 di SMPN 21 Kota Bekasi. Dan yang kedua, mendeskripsikan langkah-langkah penerapan media pembelajaran berbasis permainan, kenali dan tebak aku dalam materi teks deskripsi pada kelas 7 di SMPN 21 Kota Bekasi. Nah, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Yang pertama, manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peserta didik yang dapat mengembangkan media pembelajaran berbasis permainan, kenali dan tebak aku untuk mengembangkan keterampilan berbicara dan juga keterampilan menulis dalam materi teks deskripsi. Yang kedua, manfaat praktis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi terkait media pembelajaran yang akan digunakan oleh pendidik untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menguasai teks deskripsi. Yang kedua yaitu membahas mengenai tinjauan pustaka, kerangka teoritis, dan kerangka berpikir. Tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sebelumnya yang kurang lebih memiliki kemiripan atau serupa dengan penelitian yang sering dilakukan. Berdasarkan hasil penelusuran yang sudah saya lakukan, saya menemukan beberapa penelitian yang berkaitan atau serupa dengan penelitian yang sedang dilakukan. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Restining pada tahun 2018 dalam Jurnal Pendidikan Volume 3 nomor 1 halaman 107 sampai 114 yang berjudul Pengembangan Media Berbasis Permainan Edukatif pada Pembelajaran Menulis Teks Deskripsi. Nah, persamaan penelitian Restining dengan penelitian yang dilakukan yaitu terletak pada kesamaan maksud dari penelitian tersebut, yaitu sama-sama mengembangkan media untuk kemampuan peserta didik terkait materi teks deskripsi. Nah, hal yang membedakan terdapat pada media yang ditawarkan dan juga tujuan untuk mengembangkan kemampuan menulis teks deskripsi. Sedangkan penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berbicara dan juga kemampuan menulis peserta didik. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Lia Rizkina dan Nina pada tahun 2020 dalam artikelnya yang berjudul Pengembangan Rolling Ball Game sebagai Media Pembelajaran Keterampilan Menulis Teks Deskripsi pada Siswa Kelas 7 di SMP Negeri Wadas Lintang tahun ajaran 2020-2021. Persamaan penelitian yang dilakukan Lia dan Nina dengan penelitian yang sedang dilakukan, yaitu sama-sama melakukan penelitian R&D
Nah, hal yang membedakan terletak pada tujuan dari penelitian tersebut, karena penelitian yang sedang dilakukan hanya mengkaji mengenai pengembangan media dan langkah-langkah penerapan media, tanpa mengkaji kualitas, efektivitas, dan daya tarik siswa terhadap media tersebut. Yang ketiga, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sri Nina Natania pada tahun 2020 dalam skripsinya yang berjudul Pengembangan Media Video Stop Motion dalam Pembelajaran Menulis Teks Deskripsi pada Siswa Kelas 7 SMP Srijaya Negara Palembang. Nah, persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sri Nina dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada tujuan yang pertama, yaitu sama-sama mengidentifikasi kebutuhan media yang dikembangkan dalam pembelajaran teks deskripsi. Hal yang membedakan terletak pada metode yang digunakan dan beberapa tinjauan dari penelitian tersebut. Yang keempat, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nani Nur Cahyani pada tahun 2021 dalam Jurnal Inovasi dan Riset Akademik, volume 2, nomor 4, halaman 396 sampai 406. Dalam penelitiannya yang berjudul Pengembangan Media Deskripsi Cerdas untuk meningkatkan keterampilan menyajikan teks deskripsi siswa kelas 7. Persamaan penelitian Nani dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu sama-sama mengembangkan media. Nah, hal yang membedakan terletak pada metode yang digunakan. Dalam penelitian ini hanya menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Yang terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh Khotimah dan kawan-kawan pada tahun 2022 dalam Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia volume 4 nomor 1 halaman 86 sampai 96 yang berjudul Pengembangan Materi Ajar Tata Kalimat pada Teks Deskripsi dengan Pendekatan Kontekstual. Nah, persamaan penelitian Khotimah dan kawan-kawan dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu terletak pada teknik analisis yang digunakan selama penelitian dilakukan. Hal yang membedakan terletak pada pengembangan media yang digunakan. Kalau dalam penelitian ini menggunakan pengembangan materi. Nah, berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa penelitian dengan judul Strategi Media Pembelajaran Berbasis Permainan Kenali dan Tebak Aku pada teks deskripsi jenjang SMP belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, terutama media pembelajaran yang akan dikembangkan. Nah, berdasarkan dengan judul penelitian yang diajukan, saya memerlukan kerangka teoritis yang digunakan sebagai landasan yang bertujuan untuk memperkuat dan mendukung pelaksanaan penelitian. Yang pertama yaitu keterampilan berbicara. Nah, keterampilan berbicara menurut Tarigan pada tahun 2008 yaitu kemampuan mengucapkan kata-kata untuk menyampaikan pikiran, gagasan, perasaan, dan juga untuk mengekspresikan segala sesuatu. Keterampilan berbicara itu sendiri akan lebih mudah dikembangkan jika para peserta didik mendapatkan kesempatan untuk berkomunikasi dan praktik langsung dengan teman-temannya. Yang kedua yaitu keterampilan menulis. Keterampilan menulis merupakan salah satu kemampuan berbahasa yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dengan cara tulis. Sama halnya dengan pengertian yang diutarakan oleh Tarigan pada tahun 2008, yang menyebutkan bahwa menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa seseorang yang digunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung dan bertatap muka dengan lawan bicara. Yang ketiga yaitu teks deskripsi. Teks deskripsi merupakan tes yang berisi penggambaran suatu objek yang membuat pendengar seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan objek yang sedang dideskripsikan. Pengertian serupa juga disampaikan oleh Suwarna pada tahun 2012 yang menyebutkan bahwa teks deskripsi merupakan teks yang berisi paragraf mengenai objek atau suatu hal tertentu. Yang terakhir yaitu media pembelajaran berbasis permainan. Media pembelajaran berbasis permainan merupakan sebuah media yang digunakan saat proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan sistem permainan yang menarik, namun tetap memiliki tujuan utama, yaitu menambah kemampuan peserta didik. Selanjutnya, kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan sebuah konsep tentang hubungan antara variabel yang sedang diteliti dan berfungsi sebagai arahan peneliti agar tahapan-tahapan penelitian lebih tetap dan terarah. Nah, jadi dapat dilihat dalam pelaksanaan pembelajaran masih terdapat
beberapa kendala, mulai dari media pembelajaran yang membosankan, kesulitan peserta didik dalam merangkai kata-kata, kurangnya antusias peserta didik selama proses pembelajaran. Nah, untuk meminimalisir hal tersebut dapat diatasi dengan pengembangan media pembelajaran berbasis permainan, kenali, dan tebak aku. Namun, sebelum media pembelajaran tersebut dapat diimplementasikan langsung ke peserta didik, perlu dilakukan uji coba dan validasi dari para ahli, mulai dari ahli materi, media, dan juga validasi guru bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian Research and Development atau R&D. Desain penelitian R&D merupakan desain penelitian untuk meneliti, merancang, membuat, dan memproduksi serta menguji produk yang telah dihasilkan menurut Sugiono pada tahun 2019. Jadi dapat ditarik kesimpulan metode penelitian R&D merupakan metode penelitian yang menghasilkan sebuah produk dengan diawali kebutuhan metode tersebut yang kemudian dilanjutkan dengan pengembangan sebuah produk. Nah, di dalam desain penelitian ini terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap analisis. Tahap analisis pada penelitian ini dilakukan menjadi 2 tahap, yaitu analisis kondisi dan analisis kebutuhan. Analisis kondisi yang dilakukan penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu analisis kondisi media pembelajaran. Dilakukan dengan menganalisis media pembelajaran yang digunakan SMP 21 Kota Bekasi. Nah, tahapan ini bertujuan untuk mengetahui media pembelajaran yang digunakan pada materi teks deskripsi untuk kelas 7 pada jenjang SMP. Analisis kondisi yang selanjutnya yaitu analisis kondisi materi pelajaran. Dengan menganalisis kondisi kedalaman materi pembelajaran teks deskripsi pada kelas 7 di SMPN 21 Kota Bekasi. Selanjutnya, analisis kebutuhan yang dilakukan penelitian ini terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, yaitu analisis kebutuhan media pembelajaran. Dilakukan untuk menentukan pengembangan rancangan media pembelajaran berbasis permainan, kenali, dan tebak aku. Yang kedua yaitu analisis kebutuhan materi. Dilakukan dengan tahap menganalisis kebutuhan materi yang dapat diaplikasikan dengan baik menggunakan media pembelajaran berbasis permainan, kenali, dan tebak aku. Kemudian analisis spesifikasi. Dilakukan dengan menganalisis syarat minimal sebuah media pembelajaran berbasis permainan yang layak digunakan. Yang terakhir yaitu analisis kerja, dilakukan untuk menentukan kerja dari media pembelajaran yang dikembangkan. Yang kedua yaitu tahap desain. Jadi setelah melewati tahap analisis, tahap selanjutnya yaitu melakukan perencanaan dengan merancang desain media pembelajaran yang menjadi strategi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Nah, pada tahap perencanaan ini, saya merancang desain media pembelajaran berbasis permainan, kenali, dan tebak aku yang akan digunakan pada materi teks deskripsi kelas 7 jenjang SMP. Dengan menggunakan media pembelajaran berbasis permainan, maka akan menciptakan pembelajaran yang menarik dan meningkatkan antusias siswa dalam memahami materi teks deskripsi. Tahap yang ketiga yaitu pengembangan atau development, bertujuan agar hasil penelitian yang diharapkan runtut. Berikut ini proses pengembangan yang dilakukan dalam penelitian yang dilakukan. Yang pertama, menyusun kisi-kisi dan instrumen penelitian media. Yang kedua, melakukan validasi instrumen. Yang ketiga, menyusun langkah-langkah rangkaian media pembelajaran berbasis permainan, kenali, dan tebak aku. Yang keempat, validasi ahli. Validasi ahli ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, ahli materi, yaitu dilakukan dengan dosen yang ahli dan memiliki peran untuk menentukan apakah materi yang ada pada media yang dikembangkan sesuai atau tidak. Yang kedua, ahli media, yaitu dosen yang ahli dalam bidang media pembelajaran. Dan yang terakhir, guru, yaitu guru dalam penelitian ini memvalidasi dan memberikan komentar atau masukan yang dapat digunakan untuk melakukan analisis serta revisi dalam penelitian ini. Yang kelima yaitu uji coba produk. Dilakukan untuk mengetahui tingkat kelayakan media yang akan dikembangkan setelah mendapat saran dan masukan dari para ahli dan juga guru. Nah, variabel penelitian yang ada pada penelitian ini yaitu media pembelajaran berbasis permainan, kenali, dan tebak aku. Nah, definisi operasional variabel perlu dilakukan agar tidak terjadi kesenjangan pengertian dan juga kesalahpahaman makna. Yang pertama yaitu
pengertian dari media pembelajaran merupakan sesuatu yang digunakan pendidik untuk menyampaikan informasi selama proses pembelajaran agar materi yang ingin dipelajari dapat tersampaikan dengan baik. Yang kedua yaitu media kenali dan tebak aku merupakan salah satu media pembelajaran berbasis permainan yang ditawarkan pada penelitian ini untuk memudahkan peserta didik dalam mempelajari materi teks deskripsi dengan menarik. Selanjutnya, subjek penelitian merupakan batasan penelitian yang dipermasalahkan. Nah, subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu media pembelajaran berbasis permainan kenali dan tebak aku pada materi teks deskripsi untuk siswa kelas 7 jenjang SMP. Oleh karena itu, luaran penelitian ini adalah media pembelajaran berbasis permainan kenali dan tebak aku. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu hal yang sedang diamati. Terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu analisis kondisi dan analisis kebutuhan media. Dilakukan dengan menggunakan kuesioner atau angket yang kemudian disebarkan di SMPN 21 Kota Bekasi untuk memperoleh informasi kebutuhan media pembelajaran. Yang kedua, yaitu instrumen kelayakan ahli media dilakukan dengan berupa angket yang akan diberikan kepada ahli media pembelajaran. Nah, berikut ini tabel kisi-kisi instrumen penilaian kelayakan media yang akan diberikan ke para ahli. Yang terakhir, yaitu instrumen kelayakan ahli materi yang dilakukan dengan berupa angket yang diberikan kepada dosen yang ahli dalam materi pembelajaran. Berikut ini juga kisi-kisi instrumen penilaian kelayakan materi yang akan diberikan ke para ahli. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, data mengenai analisis kebutuhan media pembelajaran berbasis permainan disesuaikan dengan hasil angket yang sudah disebarkan di SMPN 21 Kota Bekasi. Kemudian data mengenai langkah-langkah proses media pembelajaran didapatkan saya sendiri melalui studi literatur berupa skripsi dan juga jurnal yang relevan dengan penelitian ini. Untuk teknik analisis data terbagi menjadi 2, yaitu data kualitatif berupa saran dan masukan yang diberikan oleh ahli media, ahli materi, dan guru bahasa Indonesia. Kemudian data kuantitatif yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu menggunakan sistem kuesioner atau angket untuk penilaian produk yang diberikan oleh para ahli media dan ahli materi. Berikut ini daftar pustaka yang saya jadikan referensi. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai penelitian strategi media pembelajaran berbasis permainan, kenali dan tebak aku pada materi teks deskripsi kelas 7 jenjang SMP. Apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Saya izin bertanya. Ya, silakan Mbak Nikmah. Baik, tadi kan penelitiannya Mbak Dina itu menggunakan metode RND ya. Nah, yang nantinya akan digunakan oleh peserta didik. Nah, akan tetapi kenapa tidak menggunakan angket respon peserta didik yang sudah menggunakan media tersebut ya? Seperti itu pertanyaannya. Terima kasih. Sama-sama, baik. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Nikmah. Jadi dalam penelitian saya ini tidak menggunakan angket dari peserta didik karena penelitian saya hanya sampai pada perencanaan media pembelajarannya saja. Lain halnya jika saya juga meneliti keefektifan dari media yang saya kembangkan, baru mungkin saya mendengar dari sudut pandang peserta didik dengan menggunakan menyebar angket. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Apakah sudah terjawab? Baik, sudah terjawab. Terima kasih. Sama-sama. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nikmatul Hidayah. Akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul pengembangan media pembelajaran berbasis aplikasi Padlet dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada materi teks deskripsi di kelas 7 SMP. Selanjutnya, pada bab 1 pendahuluan ada latar belakang. Jadi latar belakang yang melatar belakangi saya dalam penelitian ini yaitu pada kurikulum pembelajaran bahasa Indonesia terdapat 4
Keterampilan yang perlu diajarkan dan dikuasai oleh siswa yaitu kemampuan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis menurut Tarigan. Melihat hal tersebut, tentu kita mengetahui bahwa sebenarnya pembelajaran bahasa Indonesia sangat sulit karena mengharuskan peserta didik menguasai beberapa keterampilan. Oleh karena itu, dibutuhkan pengembangan media pembelajaran untuk menunjang peningkatan keterampilan tersebut. Pengembangan media pembelajaran merupakan proses yang digunakan untuk mengembangkan suatu media untuk menunjang proses pembelajaran siswa. Dalam proses pembelajaran, media memiliki peran yang sangat penting dalam keberlangsungan proses belajar mengajar. Apakah pembelajaran tersebut sudah efektif dan efisien? Terdapat banyak sekali macam media pembelajaran, mulai dari yang sederhana sampai yang canggih sekalipun ada. Media pembelajaran tersebut ada bermacam-macam, ada yang dibuat sendiri oleh pendidik, ada yang sudah disediakan oleh aplikasi, dan ada juga yang memanfaatkan lingkungan sekitar. Namun pada kenyataannya, media pembelajaran masih sering terabaikan dengan berbagai alasan. Misalnya terbatasnya waktu untuk mempersiapkan media, sulit mencari media yang tepat, tidak adanya biaya, dan masih banyak lainnya. Padahal hal tersebut tidak akan terjadi apabila pendidik memiliki pengetahuan dan keterampilan serta mengikuti perkembangan teknologi pada era sekarang ini. Hal tersebut membuat pendidik kurang termotivasi. Hal tersebut dengan media yang kurang memadai membuat peserta didik kurang termotivasi untuk mengikuti pembelajaran dan membuat materi tidak tersampaikan secara maksimal kepada peserta didik. Sekarang ini banyak sekali digunakan media pembelajaran berbasis online yang marak digunakan seperti PowerPoint, Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan salah satunya yaitu Padlet. Padlet merupakan platform atau aplikasi digital yang berbentuk seperti papan tulis yang dapat diekspor dengan berbagai bentuk seperti PDF, blog, situs, dan lain-lain. Dengan begitu, Padlet dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran kreatif dan tetap mengikuti perkembangan zaman. Melihat hal tersebut, penulis memiliki ketertarikan untuk menggunakan Padlet sebagai media pembelajaran untuk materi teks deskripsi. Menurut penulis, materi tersebut cocok digunakan untuk media pembelajaran deskripsi. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Jika dilihat dari latar belakang, dapat disimpulkan bahwa identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, analisis kebutuhan media pembelajaran Padlet dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada materi teks deskripsi kelas 7. Yang kedua, mendeskripsikan kemenarikan media pembelajaran berbasis aplikasi Padlet. Yang ketiga, langkah-langkah penggunaan Padlet sebagai media pembelajaran bahasa Indonesia pada materi teks deskripsi. Selanjutnya yaitu ada batasan masalah. Agar lebih terfokuskan dan tidak meluas, adapun batasan masalah yang saya ambil yaitu yang pertama, menganalisis kebutuhan media pembelajaran Padlet dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada materi teks deskripsi kelas 7. Dan yang kedua yaitu langkah-langkah menggunakan Padlet sebagai media pembelajaran bahasa Indonesia pada materi teks deskripsi. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana kebutuhan siswa kelas 7 terhadap pengembangan media pembelajaran teks deskripsi melalui media berbasis aplikasi Padlet. Yang kedua, bagaimana langkah-langkah pengembangan media pembelajaran berbasis aplikasi Padlet dalam materi teks deskripsi kelas 7. Yang selanjutnya, tujuan. Tujuan dengan adanya penelitian ini yaitu yang pertama menjelaskan dan mendeskripsikan kebutuhan media pembelajaran berbasis aplikasi Padlet dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 7. Yang kedua, menjelaskan langkah-langkah pengembangan media pembelajaran berbasis aplikasi Padlet dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada materi teks deskripsi kelas 7. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Penelitian pengembangan media pembelajaran berbasis aplikasi Padlet pada materi teks deskripsi untuk siswa kelas 7
memiliki manfaat secara teoritis dan praktis. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan dan sumber informasi bagi penelitian pengembangan sejenisnya. Yang kedua, yaitu manfaat secara praktis. Penelitian ini memiliki manfaat bagi siswa, yaitu memberikan suasana dan pengalaman baru selama proses pembelajaran. Yang kedua, mendorong motivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran teks deskripsi. Yang kedua yaitu bagi guru. Yang pertama, memberikan referensi media pembelajaran. Yang kedua, melatih kreativitasan guru dalam mengajar. Dan yang terakhir, manfaat bagi peneliti lainnya, yaitu dapat digunakan sebagai referensi mengenai pengembangan media pembelajaran berbasis aplikasi Padlet pada materi teks deskripsi untuk siswa kelas 7 SMP. Selanjutnya, yaitu kajian pustaka. Bab 2, kajian pustaka, kerangka teoritis dan kerangka berpikir. Yang pertama yaitu kajian pustaka. Kajian pustaka bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian lain, penelitian ini yaitu penelitian pengembangan media pembelajaran berbasis aplikasi Padlet dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada materi tes deskripsi di kelas 7, maka penelitian ini menggunakan kajian yang merujuk baik berupa skripsi, tesis, maupun artikel jurnal, yaitu milik Setio Ayu Wulandari tahun 2019, kemudian ada Linda Aprilianti DKK tahun 2019, kemudian ada Sri Nina Natania tahun 2020, ada Lia Rizkina dan Nina Widyaningsih tahun 2020, dan yang terakhir ada Wiwi Murtiwi DKK tahun 2022. Penelitian yang pertama yang berjudul pengembangan pembelajaran menulis teks deskripsi melalui model Assurance Relevant Interest Assessment Satisfaction dengan media gambar bermuatan kebudayaan lokal bagi siswa kelas 7 SMP oleh Setio Ayu Wulandari. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang saya teliti, yaitu menggunakan jenis teks yang sama, yaitu teks deskripsi, dan menggunakan pendekatan yang sama, yaitu R&D. Kemudian terdapat perbedaannya pada penelitian Ayu Wulandari ini menggunakan model pengembangan, yaitu ARIAS atau Assurance Relevant Interest dan Assessment. Selanjutnya ada penelitian yang relevan juga yang berjudul pengembangan media pembelajaran teks deskripsi berbasis multimedia interaktif untuk siswa kelas 7 oleh Linda Aprianti DKK tahun 2019. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang saya gunakan, yaitu sama-sama menggunakan teks deskripsi dan sama-sama mendeskripsikan kemenarikan media. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitiannya, yaitu menggunakan model DDE atau yaitu Thesis, Design, Develop, dan Evaluate. Selain itu terdapat perbedaan juga pada tujuannya, yaitu pada penelitian saya hanya mengkaji analisis kebutuhan media pembelajaran dan langkah-langkah pengembangan media, sedangkan pada penelitian Linda Aprilianti ini menghasilkan media pembelajaran dan menguji keefektifan media. Selanjutnya ada penelitian pengembangan media video stop motion dalam pembelajaran menulis teks deskripsi pada siswa kelas 7 SMP Srijaya Negara Palembang oleh Sri Nina Natania tahun 2020. Pada penelitian ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menggunakan teks deskripsi. Selain itu persamaan juga terletak pada tujuannya, yaitu menganalisis kebutuhan media. Sedangkan perbedaannya terdapat pada tujuan penelitiannya, yaitu untuk menghasilkan rancangan produk awal media video stop motion berdasarkan hasil analisis kebutuhan siswa, terus kemudian untuk mendapatkan hasil uji coba, dan yang terakhir mengetahui hasil
kepraktisan yang diperoleh melalui uji coba beta dan juga pada metode. Kemudian pada penelitian selanjutnya yang relevan yaitu berjudul pengembangan rolling ball game sebagai media pembelajaran keterampilan menulis teks deskripsi pada siswa kelas 7 SMP Negeri 5 Wadas Lintang tahun ajaran 2020-2021 oleh Lia Rizrina dan Nina Widyaningsih tahun 2020. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti R&D mengenai materi teks deskripsi, sedangkan perbedaannya terletak pada tujuannya yaitu mengkaji kualitas dan keefektifan peserta didik. Yang terakhir yaitu penelitian yang relevan yaitu berjudul pengembangan komik sebagai media pembelajaran teks deskripsi berbasis sejarah lokal untuk siswa kelas 7 SMP Negeri 4 Jejawi oleh Wiwi Murutiwi tahun 2020. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama menggunakan media pada materi teks deskripsi, sedangkan perbedaannya terletak pada tujuannya. Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan media dan langkah-langkah pengembangan, sedangkan penelitian Wiwi Murtiwi DKK bertujuan untuk menghasilkan media pembelajaran berjudul komik teks deskripsi. Selanjutnya yaitu kerangka teoritis. Yang pertama yaitu pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar, yang dapat dimaksudkan sebagai media merupakan suatu perangkat atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan menurut Sadiman tahun 2010. Kemudian menurut Danim tahun 2008, media merupakan seperangkat alat bantu yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran atau juga disebut sebagai pelengkap yang digunakan oleh guru atau pendidik untuk berkomunikasi dengan siswa dan atau peserta didik. Kemudian dalam buku Ashar tahun 2011 berpendapat bahwa media merupakan berbagai jenis komponen pada lingkungan pembelajaran siswa yang digunakan untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan alat bantu yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan informasi berupa materi kepada peserta didik agar tercapainya tujuan proses pembelajaran tersebut. Kemudian ada juga fungsi media pembelajaran menurut Levy dan Lenz tahun 1982 mengemukakan 4 fungsi media pembelajaran, khususnya media visual, yaitu yang pertama fungsi atesi, yaitu berfungsi untuk menarik dan mengarahkan perhatian peserta didik agar berkonsentrasi kepada materi pembelajaran. Yang kedua, fungsi afektif, yaitu media pembelajaran dengan visual akan dapat meningkatkan emosi dan sikap peserta didik sehingga dengan hal tersebut mampu membantu peserta didik selama proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, fungsi kognitif, media pembelajaran visual dapat berfungsi sebagai pelancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung di dalam gambar. Yang terakhir yaitu fungsi kompensatoris atau berfungsi agar peserta didik yang lemah dan lambat dalam menerima materi isi pembelajaran agar dapat mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingat kembali materi yang telah diajarkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengertian aplikasi. Aplikasi merupakan sebuah perangkat lunak atau software atau sebuah program yang dimiliki oleh komputer yang beroperasi pada sistem tertentu. Sistem tersebut dibuat dan dikembangkan untuk melakukan perintah sesuai dengan pembuatnya. Yang selanjutnya yaitu pengertian Padlet. Padlet merupakan suatu aplikasi daring yang berbentuk seperti papan tulis. Padlet dapat digunakan oleh peserta didik dan pendidik untuk mengirim catatan pada halaman yang sama. Padlet merupakan aplikasi yang mudah digunakan. Aplikasi ini juga dapat digunakan dengan perangkat yang mendukung internet seperti HP, tablet, dan laptop, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya yaitu pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi merupakan
karangan penulis yang di dalamnya melukiskan sebuah kisah dengan tujuan untuk mengajarkan para pembacanya agar merasakan dan menikmati objek yang sedang ditulis oleh penulis. Itu menurut Harrigan tahun 1994. Kemudian menurut Keraf tahun 1995, teks deskripsi merupakan dapat didefinisikan sebagai suatu wacana yang di dalamnya menyajikan suatu hal atau objek yang ditulis sedemikian rupa agar para pembaca seakan-akan dapat melihat apa yang sedang dideskripsikan oleh penulis. Melalui pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa teks deskripsi merupakan teks yang berisikan penggambaran suatu objek secara detail dan terperinci sehingga dapat membangun imajinasi para pembacanya dan seolah-olah mereka dapat merasakan objek tersebut dengan panca indera mereka. Yang selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Berdasarkan pada latar belakang dan landasan teori, maka akan dilakukan pengembangan media pembelajaran berbasis aplikasi Padlet untuk materi teks deskripsi pada siswa kelas 7 SMP. Hal tersebut diharapkan mampu menumbuhkan motivasi belajar peserta didik. Hasil dari pengembangan media tersebut selanjutnya akan dilakukan pengujian dari aspek kelayakan media dan kelayakan materi oleh para ahli masing-masing. Nah, berikut kerangka berpikir yang akan saya lakukan nantinya. Selanjutnya, bab 3 metode penelitian. Yang pertama ada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian Research and Development atau R&D. Desain penelitian dengan metode penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu Research and Development atau R&D merupakan model penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tertentu menurut Sugiono tahun 2016. Kemudian menurut Prof. Nana Saudi Sukmadinata, penelitian dan pengembangan atau R&D merupakan suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Brock and Gall tahun 1989 ada 10 langkah pelaksanaan penelitian dan pengembangan, yaitu penelitian dan pengumpulan data, perencanaan, pengembangan draft produk, uji coba lapangan awal, merevisi hasil uji coba lapangan, penyempurnaan produk hasil uji coba lapangan, uji pelaksanaan lapangan, penyempurnaan produk akhir, dan yang terakhir diseminasi dan implementasi. Selanjutnya, ada analisis. Pada tahap pertama yang akan dilakukan peneliti, dalam penelitian ini yaitu menganalisis. Analisis dapat dilakukan dengan dua hal, yaitu analisis kondisi dan analisis kebutuhan. Analisis kondisi dibagi lagi menjadi dua, yaitu analisis kondisi media pembelajaran dan analisis materi ajar. Pada analisis media pembelajaran, peneliti menganalisis kondisi media pembelajaran yang telah digunakan oleh sekolah SMP yang digunakan sebagai sampel. Pada penelitian ini, peneliti memilih sekolah SMP Negeri 18 Kota Bekasi. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui media pembelajaran yang selama ini digunakan untuk pembelajaran bahasa Indonesia pada materi teks deskripsi. Selanjutnya, analisis materi ajar. Pada analisis ini, peneliti akan menganalisis pada materi ajar dengan memperhatikan kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar. Hal tersebut dilakukan agar peneliti memahami kedalaman materi teks deskripsi yang nantinya akan dimasukkan pada media pembelajaran berbasis aplikasi Padlet. Yang selanjutnya ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan dibagi 4, yaitu analisis kebutuhan media pembelajaran. Analisis media ini digunakan untuk menentukan rancangan tampilan media pembelajaran yang nantinya digunakan agar lebih menarik, interaktif, dan memotivasi siswa untuk belajar teks deskripsi. Yang kedua, analisis kebutuhan materi ajar. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui materi apa saja yang nantinya dibutuhkan oleh siswa dalam pembelajaran teks deskripsi. Yang ketiga, yaitu analisis spesifikasi.
Analisis ini dilakukan untuk menganalisis syarat minimal sebuah media pembelajaran teks deskripsi berbasis aplikasi yang layak digunakan oleh peserta didik. Yang terakhir yaitu analisis kerja. Analisis ini dilakukan untuk menentukan kerja dari suatu media pembelajaran yang akan dikembangkan. Pada tahap ini berkaitan dengan navigasi yang ada pada media pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu desain. Selanjutnya yaitu tahap analisis desain. Pada tahap ini, peneliti akan melakukan perencanaan dengan merancang desain media pembelajaran. Pada tahap perencanaan ini, peneliti menggunakan pada materi teks deskripsi di siswa kelas 7. Yang selanjutnya, yaitu pengembangan. Pada tahap selanjutnya, peneliti akan melakukan pengembangan. Adapun proses yang dilakukan untuk pengembangan yaitu menyusun kisi-kisi dan instrumen penelitian, melakukan validasi instrumen kepada dosen pembimbing, dan ketiga, membuat media pembelajaran teks deskripsi berbasis aplikasi Padlet. Yang keempat, validasi ahli. Nah, validasi ahli ini dilakukan untuk penilaian yang dilakukan untuk membuktikan apakah media yang digunakan sesuai dengan bahan, prosedur, dan proses, dan lain-lainnya. Kemudian yang terakhir ada uji coba produk. Uji coba produk merupakan hal terpenting dalam penelitian dan pengembangan atau R&D. Uji coba produk bertujuan untuk mengetahui apakah produk yang dikembangkan oleh peneliti sudah sesuai dengan tujuan dan layak digunakan. Selanjutnya ada definisi operasional variabel. Nah, berikut definisi yang saya definisikan. Yang pertama ada media pembelajaran, kemudian ada aplikasi, dan selanjutnya ada Padlet. Yang selanjutnya yaitu subjek penelitian. Subjek penelitian dalam peneliti ini yaitu media pembelajaran berbasis aplikasi Padlet pada pembelajaran Bahasa Indonesia materi teks deskripsi untuk siswa kelas 7 SMP Negeri 18 Kota Bekasi. Oleh karena itu, keluaran dari penelitian ini yaitu media pembelajaran berbasis aplikasi Padlet. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang saya gunakan yaitu untuk menganalisis kondisi dan analisis kebutuhan media. Yaitu digunakan untuk menganalisis kondisi menggunakan kuesioner atau angket yang disebar ke SMP Negeri 18 Kota Bekasi untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan media pembelajarannya. Yang selanjutnya ada instrumen kelayakan ahli media. Instrumen kelayakan ini digunakan juga angket. Dan yang terakhir yaitu instrumen kelayakan ahli media. Instrumen ini juga menggunakan angket. Selanjutnya, berikut merupakan contoh instrumen kelayakan ahli media. Yang selanjutnya, contoh instrumen kelayakan ahli materi. Yang selanjutnya, ada teknik pengumpulan dan teknik analisis data. Teknik pengumpulan yang digunakan peneliti yaitu menggunakan angket atau kuesioner. Angket merupakan sebuah teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan dengan cara menyebar daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Kemudian ada teknik analisis data. Setelah data diperoleh, peneliti kemudian menganalisis data tersebut dengan data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, data kualitatif ini digunakan berupa saran, masukan yang diberikan oleh ahli media, ahli materi, dan guru. Kemudian data kuantitatif ini diperoleh dari angket yang diberikan kepada ahli media dan ahli materi untuk mendapatkan penilaian mengenai kelayakan media dan materi pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu daftar pustaka yang saya gunakan untuk penelitian ini. Selanjutnya, terima kasih. Sekian dari saya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang ditanyakan, saya persilahkan. Saya izin bertanya kepada Mbak Nikmatul. Silahkan.
Saya bertanya mengenai tadi kan memilih mengembangkan media pembelajaran berbasis aplikasi Padlet. Mengapa Mbak Nikmatul memilih media tersebut dan apa yang membuat Mbak Nikmatul berpikir bahwa media Padlet cocok digunakan untuk pembelajaran teks deskripsi pada siswa SMP? Terima kasih. Baik, saya izin menjawab ya. Jadi mengapa saya memilih mengembangkan media aplikasi berbasis Padlet ini? Karena menurut saya cocok digunakan oleh siswa SMP karena mudah digunakan. Sasaran saya kan siswa SMP, jadi siswa SMP itu lebih mudah jika media yang digunakan itu mudah ya, jadi dapat diakses dengan mudah menggunakan HP atau menggunakan laptop. Kemudian yang selanjutnya yaitu terdapat banyak sekali fitur yang ada di dalam aplikasi Padlet ini, seperti fitur teks yang nantinya dapat digunakan oleh siswa untuk menulis teks deskripsi. Hal tersebut nantinya akan meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis. Kemudian ada juga fitur gambar yang nantinya dapat digunakan siswa saat pembelajaran teks deskripsi karena dengan gambar akan meningkatkan konsentrasi siswa dalam menyimak sehingga dapat meningkatkan keterampilan menyimak siswa. Yang selanjutnya terdapat fitur voice yang nantinya akan dapat digunakan siswa untuk keterampilan berbicara. Jadi nanti siswa dapat saling berkomentar mengenai tugas masing-masing atau saling berdiskusi mengenai materi teks deskripsi tersebut. Menurut saya, jadi kesimpulannya mengapa saya memilih memilih media tersebut karena media ini sangat cocok karena banyak memiliki fitur dan sangat praktis digunakannya. Seperti itu. Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih Mbak Nikmatul atas jawabannya. Baik, sama-sama. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada yang bertanya, saya izin menutup presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.